Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Himasi. Saya Nova Melisya dari Staf Subpendidikan Departemen Kajian Keilmuan. Di sini saya akan membahas mata kuliah dari Akuntansi Keuangan Menengah 1. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Itu diketahui laba neto sebesar 1 juta dolar, lalu dividen preferred yang dibayarkan itu 250 dolar, rata-rata saham tertimbangnya itu 190 lembar. Nah, yang ditanya itu besar laba per sahamnya. Nah, untuk menjawab besaran laba per sahamnya, kita harus menggunakan rumusnya terlebih dahulu. Rumus dari laba per saham adalah laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang Nah, laba netonya itu yaitu sebesar 1 juta dolar. Kita tulis di sini. Dikurangi dengan dividen saham preferen yaitu 250 dolar. Setelah itu, kita bagi dengan rata-rata tertimbang. Rata-rata saham tertimbang yaitu 190 lembar. Satu juta dikurangi 250 dolar itu hasilnya 750 dolar. 750 dolar ini kita bagi dengan 190 lembar, hasilnya adalah 3,947. Nah, karena 7 ini angka di atas 5, maka kita bisa melakukan pembulatan ke atas. Jadi, ini bisa juga dengan 3,95 per lembar. Nah, jadi jawaban dari berapa besar laba per sahamnya itu adalah 3,95 per lembar saham. Selanjutnya, ke pertanyaan yang kedua. Diketahui laba dari operasi itu sebanyak 430 dolar, kerugian atas penurunan nilai persediaan itu 12 dolar, lalu beban penjualan 62.000 dolar, beban bunga 20 dolar, dan tarif pajaknya itu 30%. Ditanya itu laba neto. Nah, langsung saja kita jawab ke pertanyaannya. Laba dari operasi itu 430 dolar. Lalu dikurangi dengan beban bunga. Beban bunga itu adalah 20 dolar. Kita kurangkan, maka hasilnya itu laba sebelum pajak.
430 dikurangi $20 itu hasilnya $410.000. Setelah itu, karena di sini diketahui tarif pajaknya 30%, maka kita hitung dulu pajak penghasilannya. Pajak penghasilan ini, tarif pajak 30% dikali dengan laba sebelum pajak. Jadi $410.000 kita kali dengan 30%. Hasilnya adalah 123.000. Kita jumlahkan, ini menjadi laba neto. $140.000 dikurangi dengan 123, itu hasilnya $287.000. Nah, karena perusahaan tersebut memiliki kerugian atas penurunan nilai persediaan, maka kita mengurangkan kerugian tersebut pada laba neto. Jadi laba neto ini akan dikurangi dengan kerugian atas penurunan nilai persediaan. Jadi kita tulis di sini kerugian atas penurunan nilai persediaan. Itu sebesar $12.000. Nah, maka laba neto yang sebenarnya itu $275.000. Ini hasil dari laba neto dikurangi dengan kerugian atas penurunan persediaan. Nah, kenapa beban penjualan tidak dikurangi ke laba neto? Karena laba dari operasi ini merupakan hasil dari pendapatan penjualan dikurangi dengan beban penjualan sehingga menghasilkan laba dari operasi. Jadi pada saat di bawah ini kita tidak perlu lagi mengurangi beban penjualan. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, diketahui nilai sekarang itu $50.000, terus investasinya selama 5 tahun, dan suku bunganya itu 11%. Yang ditanyakan itu nilai masa depan dari uang $50.000. Nah, untuk menghitung nilai masa depan, kita akan menggunakan rumusnya. Rumusnya itu adalah rumus mencari masa depan, nilai sekarang nah, diketahui nilai masa depannya itu atau FV itu $50.000. Selanjutnya ini FVF N-nya itu atau investasinya itu selama 5 tahun. Lalu dikali dengan 11% suku bunganya. Investasi selama 5 tahun dengan nilai suku bunga 11%, kita cari di tabel masa depan. Hasilnya itu adalah
Nah, jadi angka ini tuh merupakan faktor nilai masa depan. Ini tuh ada di tabel di buku KISO di tabel 6.1. Selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Jadi 1 ditambah 0,68506 itu hasilnya 1,8506. Selanjutnya, ini tuh dikali 50 dikali 1,68506. 506. Hasilnya adalah 84,253 dolar. Selanjutnya, di pertanyaan yang keempat, diketahui efek yang diperdagangkan itu sebesar 21.000 dolar, lalu goodwill-nya itu 150.000 dolar, asuransi dibayar di muka itu 12.000 dolar, patennya itu 220 dolar, dan waralabanya itu 130.000 dolar. Nah, yang ditanya itu total aset tak berwujud. Nah, di sini yang merupakan aset tak berwujud itu adalah goodwill, paten, dan waralaba. Sehingga untuk asuransi dibayar di muka dan efek yang diperdagangkan itu tidak kita jumlahkan. Jadi di sini diketahui goodwill-nya sebesar 150.000 dolar. Lalu ada patennya itu 220 dolar. Selanjutnya ada waralaba sebesar 130 dolar. Maka total aset tak berwujud adalah 500 dolar. Ini tuh dari hasil penjumlahan goodwill, paten, dan waralaba. Cukup sekian pembahasan materi mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.